Pembelahan terbagi menjadi 3, yaitu pembelahan secara mitosis, meiosis, dan amitosis. Kali ini saya dan rekan saya akan membahas mengenai pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis adalah pembelahan yang terjadi di sel gamet yang mengalami 2 kali pembelahan untuk menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid yang berbeda dengan sifat induknya yaitu diploid. Tujuannya yaitu menghasilkan sel gamet melalui proses gametogenesis atau proses pembuatan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Agar berhasil mengurangi jumlah kromosom dalam sel haploid yang baru atau N, maka pembelahan meiosis ini terbagi menjadi 2, yaitu tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2. Pada tahap meiosis 1, tujuannya adalah untuk reduksi kromosom. Diawali dari sel induk awal yang bersifat diploid atau 2N, yang kemudian memasuki tahap profase 1. Nah, di tahap profase 1 ini terbagi menjadi beberapa tahap lagi. Yang pertama ada leptoten. Nah, dalam proses atau tahapan leptoten ini, kromatin menjadi kromosom dan sentrosom belum berubah menjadi sentriol. Setelah tahap leptoten kemudian masuk ke tahap zigoten atau tahapan yang kedua dalam profase 1. Dalam tahap zigoten, kromosom homolog saling berdekatan atau kita sebut sebagai proses sinapsis. Kemudian sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, yang kemudian sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan. Tahapan selanjutnya dalam profase 1 ada pakiten. Nah, dalam tahapan ini yang membedakan antara proses meiosis dan mitosis. Karena pada tahapan meiosis ini, dalam tahap profase 1 yaitu pakiten, kromosom homolog saling menempel dan membentuk struktur tetrad atau bivalen. X ini menumpuk di bawah dan satu lagi di atas. Kemudian terjadi pindah silang atau crossing over yang terjadi pada kiasma seperti yang nanti ditunjukkan dalam gambar. Dalam kiasma itu terjadi pertukaran yang nantinya akan menghasilkan gen baru. Terjadinya proses kiasma ini ditandai dengan bertukarnya warna antara kromosom yang satu dengan yang di atasnya karena saling bivalen tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya ada tahapan diploten yang setelah pakiten, di mana proses pindah silang atau crossing over ini berakhir, yang kemudian kromosom homolog saling menjauh namun masih ada kiasma. Kemudian inti sel mulai menghilang. Kemudian di tahap terakhir profase 1 ada diakinesis, yang mana kromosom homolog ini berpisah dan inti sel mulai menghilang. Kemudian muncul benang-benang spindle yang dari sentriol di tiap ujung kutub. Selanjutnya setelah profase 1 ada metafase 1, di mana kromosom homolog ini berjejer di bidang ekuator dan saling berhadapan. Kemudian sentriol menjulurkan benang spindlenya dan berikatan dengan kromosom homolog. Kemudian ada tahapan anafase 1. Pada tahapan anafase 1 ini, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan atau kita sebut sebagai proses reduksi kromosom, yang mana menjadi tujuan dari proses meiosis 1. Sampailah pada tahap telofase 1, yang mana sitoplasma ini mulai mencekung bentuknya dan inti sel mulai terbentuk. Kemudian
sentriol menjadi sentrosom kembali, dan terjadilah sitokinesis atau pembelahan sel tahap awal yang menjadikan dua sel anak yang bersifat haploid atau N. Nah, di dalam inti sel itu kromosom kembali menjadi kromatin. Selanjutnya memasuki proses tahap meiosis 2. Pada tahap meiosis 2 ini, dua sel anak yang awal hasil dari pembelahan meiosis 1 yang bersifat haploid atau N akan mengalami pembelahan lagi di tahap meiosis yang kedua. Kenapa terjadi pembelahan? Karena masing-masing kromosom ini masih terdiri dari 46 kromosom yang nantinya akan terbagi lagi menjadi 23, 23, 23, dan 23, sehingga nanti akan dihasilkan 4 sel anakan dalam proses sitokinesis. Pada tahapan antara tahapan meiosis 1 dan meiosis 2 terjadi interkinase atau jeda waktu antara meiosis 1 dan meiosis 2. Setelah meiosis 1, selanjutnya ada meiosis 2. Sama halnya seperti meiosis 1, meiosis 2 juga mengalami proses-proses seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Di meiosis 2 ini, tahap-tahapnya lebih sederhana daripada di meiosis 1. Oke, kita menuju ke profase kedua. Dalam profase kedua ini, membran sel mulai menghilang atau mulai pudar, lalu kromatin akan berubah menjadi kromosom, mulai menebal, dan juga sentrosom akan berubah menjadi sentriol, dan sentriol akan berjalan menuju ke kutub yang berlawanan. Dan tahap selanjutnya adalah tahap metafase 2. Dalam tahap metafase 2 ini, kromosom akan mulai memposisikan diri atau bersejajar, sejajar di bidang ekuator, dan juga sentriol akan mulai mengeluarkan benang-benang spindle untuk menarik kromosom. Setelah tahap metafase 2, ada tahap anafase 2. Nah, dalam tahap anafase 2 ini terjadi perpisahan antara kromatid saudaranya, sehingga masing-masing sel anak memiliki 23 kromatid. Nah, jadi kromatid tersebut ditarik oleh benang spindle atau mikrotubul menuju kutub yang berlawanan. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap akhir, yaitu proses telofase. Dalam proses telofase ini terjadi kembali sitokinesis atau pembelahan sel. Masing-masing sel anak yang haploid yang dihasilkan dari proses meiosis 1 akan kembali menghasilkan sel anak, dua sel anak yang haploid juga di meiosis 2, sehingga terbentuklah 4 sel anak dengan sifat yang berbeda dan memiliki kromosom yang haploid. Nah, sel anak ini memiliki sifat-sifat yang berbeda itu karena proses tadi, yaitu adanya pindah silang atau crossing over pada proses meiosis 1. Jadi walaupun satu gen atau gennya tidak akan pernah sama. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah adanya perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis terjadi di sel tubuh atau seluruh tubuh dan menghasilkan dua sel anak yang diploid, sedangkan meiosis hanya terjadi di sel kelamin dan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Dalam pembahasan kali ini juga kita dapat tahu bahwa dalam proses meiosis terjadi dua tahapan, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2, dan juga memiliki kesamaan dengan mitosis, yaitu adanya proses profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita juga tahu bahwa dalam profase 1
akan terjadi atau akan terbentuk kromatid dengan kombinasi gen yang berbeda, atau disebut juga dengan pindah silang tadi. Makanya kita dengan saudara kita atau dengan ibu kita akan berbeda, tidak akan sama persis. Sekian pembahasan dari perbedaan antara meiosis dan mitosis yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu dalam pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.